Selamat pagi sahabat-sahabat Rumah Hijau Net dimanapun berada, kembali bertemu dengan saya Andito, Urban Farmer dan Motif Farmer dari Cipinang Mori, Jakarta Timur, yang pagi hari ini kembali akan melakukan proses composting. Gimana teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Sudah ngompos hari ini? Yuk kita ngompos. Dan kalau ada hal yang mau ditanyakan seputar proses composting, silakan langsung tanyakan saja di kolom komentar. Dan mungkin ada hal-hal menarik seputar proses composting yang teman-teman rasakan, monggo silakan langsung disampaikan saja di kolom komentar. Kita ngobrol bareng sambil kita ngompos hari ini ya. Selamat pagi Kak Frederika Tarigan dan Kak Alka Funaila yang sudah ikut bergabung pagi hari ini. Oke, hari ini saya mau mengompos dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk istri saya tercinta yang sudah membantu proses composting, sehingga sebagian besar dari proses kompos yang ada di pagi ini itu semua sudah tercacah dengan sangat bagus sekali, dan ini sangat memudahkan ya teman-teman semua ya. Jadi buat sahabat semua yang melakukan proses composting di rumahnya, mungkin bisa berbagi informasi atau mengedukasi anggota keluarganya, sehingga misalnya katakanlah sebelum sampah-sampah ini masuk ke dalam tempat sampah khusus buat ngompos seperti ini, alangkah baiknya kalau sudah tercacah dengan rapi terlebih dahulu. Wih, selamat pagi Kak YB. Salam buat dua ucup yang mungkin ada di sekitarnya Kak YB ya. Inilah B, pagi-pagi salah satu kegiatanku mengompos dulu karena sampahnya sudah mulai banyak, dan semakin lama sampah ini nggak diolah maka akan semakin berbau dan tidak nyaman. Wah, ini ada senior saya nih, mungkin ada Mas Warid nih ya di balik Trilogi Berkebun. Selamat pagi Mas Warid dan teman-teman Trilogi Berkebun. Terus ya mengkampanyekan dan mengedukasi masyarakat untuk terus bisa melakukan banyak kebaikan di lingkungannya. Nah, kalau ini sih salah satu jagoan saya di program belajar composting online, Kak Herti. Selamat pagi Kak Herti dari Karawang ya Kak ya. Kak Herti dari Karawang yang selalu mengetek saya ya kalau lagi bikin proses composting dan sebagainya. Mantap. Terima kasih Kak Herti. Lanjutkan dan saya tunggu terus foto-fotonya. Oke. Mari kita mulai mengompos. Silakan teman-teman, sekali lagi kalau ada yang mau ditanyakan seputar proses composting, silakan tinggalkan di kolom komentar. Boleh di live sekarang di IGTV maupun nanti di channel YouTube-nya ketika video ini sudah ditayangkan ulang di channel YouTube. Wis, selamat pagi Kak Herti. Luar biasa, senang nih sama semangatnya Kak Herti. Oke, mari kita mulai. Saya sedikit mau memperkenalkan dulu. Ini niatnya mau buat ekoenzim nih tadi nih Kak Herti. Ini saya udah nyimpen di kulkas dan yang terjadi adalah kelamaan gak dieksekusi. Ya itulah salah satu bisa dibilang ya males itu atau menunda itu memang menjadi sebuah hal yang berefek sama hampir semua hal di dalam kehidupan kita ya, termasuk dalam hal ngompos nih. Saya nunda punya banyak padahal nih cakep-cakep bahannya, kulit jeruknya ya nunda jadi begini. Akhirnya dia terkompos sendiri, udah bikin jamurnya sendiri ya. Memang sih sayang Kak Herti, tapi di satu sisi akan jadi lebih sayang kalau kemudian semua jeruk-jeruk ini kita buang gitu aja di tempat sampah. Tetap bisa bermanfaat dengan cara jadi kompos gitu ya. Oke, mari kita mulai ngompos. Saya mau memulai dari kulit jeruk ini dulu aja deh. Nah, langsung saya tuang saja, sambil mungkin kita seleksi sedikit, potong-potong, kurangin ukuran buat kulit jeruk yang katanya ukurannya masih besar. Kayak misalnya kayak gini nih, kayak jeruk nipis seperti ini, dia secara tekstur dari sisi kulit dia tuh kuat gitu ya teman-teman ya. Kalau saya sih sarankan ini tetap harus dibelah dua supaya teksturnya nanti ketika dia masuk ke dalam media tanam itu lebih rata, lebih bagus ya. Jadi salah satu tujuannya mencacah itu nanti hasil buat media tanamnya, hasil komposnya jadi lebih rata, lebih enak untuk kemudian dia tercampur di media tanam. Wis Kak Frederika, halo Kak Andito, aku banget tentang komposting, ntar banyak banget nanya. Monggo silakan Kak. Memang forum siaran ngompos atau toybang ini saya adakan secara berkala sambil saya ngompos untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Kalau misalnya Kak Frederika mau lebih terstruktur untuk kemudian mendapatkan katakanlah tips-tips seputar composting, bisa ikut program belajar composting online ya. Ini batch 21 sudah akan dibuka nih di minggu ini. Silakan teman-teman yang mau daftar program belajar composting online, karena kemarin yang batch ke-20 sudah selesai ya, sudah full Zoom, ebook sudah saya bagikan, tinggal praktek saja. Ya, silakan teman-teman. Ya ini ya kulit jeruk ini iya ya,
ya mereka akhirnya, namanya bahan organik itu akhirnya mereka akan melembek dengan sendirinya kok gitu ya. Dan itu yang kemudian kita perlu siapkan salurannya teman-teman. Kalau enggak ya mereka akan mencemari lingkungan, padahal mereka tuh sebetulnya hanya menjalankan peranan mereka, terkompos dengan, katakanlah terkompos dengan, ini ada stiker-stiker gini saya pisahin dulu ya, dan dia tidak termasuk material organik. Nah jadi kita perlu memang memberi saluran terhadap bahan-bahan organik yang ada di sekitar kita gitu ya. Jadi kalau nggak dikasih saluran ya mereka jadi masalah, mereka campur sama kertas, sama plastik dan sebagainya di TPS TPA, akhirnya jadi aroma, bau dan sebagainya. Itu sebetulnya disebabkan dari hal-hal yang seperti itu teman-teman. Oke, ada Kak Swandia, selamat pagi, selamat bergabung. Ada yang mau ditanyakan seputar proses composting atau mungkin mau cerita proses composting yang sudah dilakukan? Oh ya Kak Frederica, awam ya. Kalau nih lihat nih spora jamurnya sudah mengudara gitu ya. Kalau ya udah, ini kita bantu dengan sedikit cacah-cacah supaya nanti bisa lebih mudah terpisah-pisah. Ya nggak usah terlalu kecil-kecil sih teman-teman, nanti mereka akan menyusut. Tapi mencacah itu membantu hasil proses compostingnya, dan proses compostingnya itu sendiri jadi lebih baik. Oke, itu Kak Frederica mengenai keawam. Dulu saya juga begitu kok Kak, 8 tahun yang lalu saya juga awam. Tapi karena saya punya saya punya dorongan banget yang kuat untuk melakukan proses composting. Kak RT udah tahu ya alasan saya melakukan proses composting ya, yaitu tempat sampah saya di depan rumah itu suka diacak-acak sama pemulung. Kebetulan rumah saya kan di jalan besar. Dulu waktu zaman-zaman masih sampah organiknya kecampur ya, begitu diacak-acak kan bau tuh. Udah deh, saya ada yang kemudian membersihkan, dan wow, itu sangat-sangat tidak nyaman gitu ya membersihkan. Nah ini teman-teman, ini terima kasih nih, istri saya sudah ada kelasnya. Iya, nanti di kakak DM saya aja ya, nanti saya kasih linknya buat pendaftaran yang di batch ke-21 ini. Ini juga pengumumannya juga mau saya share di feed and story. Nah ini senang banget nih tukang kompos kalau kemudian pemilik rumahnya sudah melakukan proses penyacahan seperti ini. Makasih ya istriku tercinta nih, tuh lihat nih sudah dicaca, termasuk sampai kulit bonggol-bonggol jagungnya sampai ambrol banget nih, luar biasa nih tuh. Kulit pisang sudah dicaca, tuh ada sedikit ada duri-duri ikan ya, teman-teman bisa lihat. Nah saya termasuk yang ngompos aja semuanya selama dia organik. Nah ini udah kulit pepaya agak panjang, kita belah dulu. Selama dia organik masuk ke dalam komposter. Nah ini mungkin karena banyak kulit buah, jadi aromanya masih asik nih, seger nih, nggak terlalu basah juga. Kak Swandaya, oke. Hai Kak, aku udah pengen buat kompos bahan organik sih, cuma saya jijik kalau ada belatung gitu. Kalau dibuat kompos apa muncul belatung juga Kak? Hehehe. Selamat datang Kak Swandia di dunia composting. Pertama, jijik sama belatung itu adalah hal yang sangat amat wajar ya Kak. Itu umum banget kok, nggak usah katakanlah, mungkin saya nggak tahu Kak Sondaya, mungkin nih kakak-kakak ya atau perempuan gitu ya, laki-laki juga banyak kok yang jijik sama belatung gitu. Dan itu wajar Kak, itu sangat bisa dipahami. Nah itu satu. Tapi di satu hal saya perlu sampaikan bahwa di dalam proses composting kehadiran belatung itu memang sebuah hal yang niscaya Kak. Karena kita sedang mengolah bahan organik, pasti ada belatungnya. Nah, tinggal tipsnya adalah, atau selanjutnya bagaimana caranya supaya belatung-belatung ini bisa kita kendalikan. Artinya jumlahnya tidak terlalu banyak, terus nanti hasil sampahnya juga nggak terlalu bau. Nah itu ada tips-tipsnya tuh Kak, ada trik-triknya. Nah kalau Kak Herti sebagai alumni belajar composting online udah tahu ya, tipsnya adalah kita punya penggembur itu serbuk gergaji, serbuk kayu salah satunya. Wah ternyata serbuk kayu saya habis. Nah itu yang kemudian bisa, atau misalnya ada daun-daun kering ini juga bisa sebenarnya buat bahan penggembur, tapi dengan syarat dia harus sampai hancur ya. Nah ini nggak cukup hancur nih, dia nggak bisa menyerap air dengan baik. Kalau sampai kremek baru dia bisa menyerap air dengan baik. Tapi kalau nggak sampai kremek maka dia ya udah, dia akan jadi tambahan kompos aja gitu. Nah kita perlu sediakan penggembur Kak.
bisa serbuk gergaji, bisa yaitu daun kering, ada abu gosok, abu bekas pembakaran itu juga bisa dipakai buat bahan penggembur. Itu nanti bisa membantu mengurangi jumlah belatung, jumlah aroma bau dan sebagainya. Gitu teman-teman. Ada Mas Bro MDO, gimana nih, saya belum terima laporannya setelah jadi nggak KKN ke sekitaran bandara itu bikin ekoenzim. Saya masih belum dekat laporannya. Ada Mas Akbar Hakim, selamat pagi. Oke, begitu. Jadi jijik sama belatung wajar Kak, tapi namanya proses composting ini saya melibatkan organisme. Ya, organisme salah satunya ya belatung itu gitu. Ada belatung, ada kadang-kadang ada hewan-hewan yang lain dan sebagainya. Itu adalah sesuatu proses alamiah, tinggal kita kendalikan. Makanya teman-teman perlu punya mindset yang kuat dulu sejak awal, karena tantangan-tantangan kayak begitu pasti hadir kok dalam proses composting. Nah ini kan teman-teman kalau lihat sampah saya hari ini ya banyak kayak kulit ubi gitu ya. Kemarin istri saya bikin bubur Manado, jadi ada ubi, terus ada potongan-potongan ada pepaya, daun-daun pisang. Kalau daun pisang biasanya bekas tempe nih. Saya kalau beli tempe mengupayakan cari yang dibungkus daun, karena supaya daun pisangnya bisa dikompos gitu. Ada Kak Ari KG, selamat pagi, selamat bergabung. Oke, ini ya sayuran-sayuran yang disiangi ya, batang-batangnya ya. Ada kangkung, bayam segala macam. Nah enak nih kalau udah tercacah begini teman-teman. Nah terima kasih nih, istri saya kan sudah tahu bahwa di rumah ngompos, jadi beliau melakukan seperti ini. Ini ada timun-timun yang sudah tidak segar gitu ya, terus kemudian masuk kompos. Nah teman-teman coba bayangkan sekarang ini ya, sampah-sampah kita ini kalau kemudian dia kecampur di TPS, TPA, ini yang jadi masalah teman-teman ya. Jadi sampah-sampah inilah yang kemudian kalau kita biarkan dengan sengaja dia kecampur di TPS, di TPA, nah itu yang kemudian membuat katakanlah ya lingkungan kita jadi terganggu, karena sampah-sampah organiknya tercampur sampah-sampah anorganik. Sedangkan sampah organik kalau dipilah begini dia bisa terolah. Begitu teman-teman. Nah inilah hasil composting saya hari ini. Seperti biasa ini akan saya berikan dulu ke ayam-ayam saya supaya mereka bisa menikmati yang bisa dinikmati. Baru nanti setelah itu saya akan kompos masuk ke dalam komposter saya yang sudah menemani selama 8 tahun. Mari kita cek seperti apa pagi ini. Ini kemarin saya habis kompos tuh. Ada belatungnya, ada tuh Kak. Belatungnya ada tapi banyak enggak, biasa aja gitu. Ya udah biarkan saja mereka mengolah si komposnya untuk kemudian menjadi sebuah hal yang bermanfaat, menjadi kompos dan bisa kita manfaatkan lagi. Begitu teman-teman semua. Oke. Nah jadi sahabat semua, begitulah proses kompos pagi hari ini. Semoga bisa menginspirasi, dan kalau teman-teman sekali lagi ada pertanyaan seputar proses composting, silakan langsung tinggalkan saya di kolom komentar. Boleh di channel YouTube ini, di IG TV, atau di live-nya sekarang mumpung masih ada waktu sebelum saya sudahi dan melanjutkan ke kegiatan selanjutnya. Nah, prinsipnya pagi hari ini adalah saya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa saya bersyukur program belajar composting online batch ke-20 sudah selesai dan responnya teman-teman menarik. Ada teman-teman dari kemarin tuh dilalah yang hadir di Kulzum itu banyak dari Aceh gitu ya. Dan menariknya itu ya di Aceh itu ya katanya di pasar itu terlalu sangat terbiasa berplastik gitu. Ini kok plastik gitu. Halo, Jeng Apri. Ketemu kita di sini. Mohon maaf lahir batin. Nah, jadi di Aceh itu ya berplastik segala macam, dan akhirnya efeknya apa? Efeknya ke pembuangan sampahnya. Dan ujung-ujungnya salah satunya ke laut gitu ya. Jadi pantainya kotor, penuh plastik dan sebagainya. Kita memang bisa sih melakukan proses-proses, katakanlah kampanye-kampanye atau kegiatan-kegiatan. Yuk kita bersihkan sampah di pantai segala macam. Bagus. Pertanyaannya, mau sampai kapan kita melakukan seperti itu? Karena kalau kita nggak mengatasi dari sumbernya atau dari rumah tangga kita sendiri, ujung-ujungnya nanti yang di ujung akan bertambah lagi tuh sampahnya ya. Apakah yang mungkin di pantai, yang mungkin di selokan, di sungai, di laut dan sebagainya. Ini yang kemudian perlu menjadi pemahaman kita bersama betapa pentingnya kita melakukan proses pengolahan sampah di rumah kita masing-masing. Jadi
awali dari memilah, lalu kemudian kita olah bersama, dan semoga kemudian itu bisa menjadi sebuah hal yang ya katakanlah bermanfaat untuk lingkungan kita, menjadi sebuah kontribusi yang baik. Nah tadi seperti Kak Fredrika bilang, ada program belajarnya. Betul Kak, saya bikin program belajar composting online. Jadi ini sudah masuk batch ke-20. Setiap batchnya rata-rata ya ada sekitar 10 peserta lah ya. 10 tuh up and down tergantung keseruan pada hari itu. Namun buat saya adalah seberapapun yang ikut pelatihan, setidaknya apa yang saya alami, apa yang saya sudah lakukan selama ini, ada yang mendengarkan, ada yang kemudian mengikuti dan mencoba menerapkannya di tempatnya masing-masing. Harapannya kalau kemudian itu bisa menjadi kebaikan, siapa tahu kemudian bayangan kita Indonesia akan menjadi lebih bersih di tahun 2025 lagi akan terwujud. Karena seberapapun hebatnya sebuah kebijakan dari pemerintah, khususnya misalnya ada, wah kita harus ngolah sampah, kita harus saya sediakan alatnya segala macam. Kalau kita nggak milah dari sumber, energi yang dibutuhkan untuk kedepannya jadi sangat besar sekali teman-teman, termasuk pengolahan, pemilahan dan sebagainya. Makanya yuk kita mulai memilah dan mengolah sisa bahan organik kita dari rumah. Anda butuh inspirasinya, silahkan mampir saja di channel YouTube saya di Rumah Hijau Net. Ada pertanyaan, sampaikan saja di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi bagian dari Q&A, bisa bagian dari katakanlah konten-konten yang bisa saya sharingkan buat teman-teman semua. Dan sekali lagi teman-teman, apa yang kita lakukan walaupun kelihatannya sederhana, memilah dan mengolah sampah kelihatannya nggak populer banget ya, aneh bahkan mungkin kalau di beberapa rumah tangga. Ya wajar banget kalau kemudian misalnya istri melakukan, suami belum mendukung, atau sebaliknya suami melakukan, istri belum mendukung. Itu biasa banget. Yang penting kita terus lakukan dan niatkan ya, sekali lagi niatkan ini buat kebaikan, karena kita ingin memberikan katakanlah lingkungan yang baik untuk tempat tinggal kita dan tempat tinggal orang-orang setelah kita. Begitu ya teman-teman semua. Saya sapa dulu, ada Kak Izu Coklat dan Kak Tato BPNM. Karena ini sudah di ujung acara, silakan nanti teman-teman bisa lihat tayangan ulangnya, siapa tahu bermanfaat. Ada yang bertanya seputar proses composting, silakan tinggalkan saja di kolom komentar. Dan semoga teman-teman semua selalu sehat. Saya Andito, sampai kita ketemu lagi di Toy Bang, siaran ngompos episode yang selanjutnya. Bye bye.